Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sekali, Abah. Tolong bantu saya. Mohon maaf jika pertanyaan saya kurang sopan. Saya kecanduan onani dan setelah itu tidak melakukan mandi wajib kurang lebih tidak terhitung selama saya umur 16 tahun sampai sekarang umur 19 tahun. Mohon nasihatnya, Abah, apa yang harus saya lakukan agar bisa berhenti dari kegiatan ini? Abah, saya menyesal. Dan bagaimana ibadah saya sedangkan saya tidak mandi wajib, Abah? Mohon pencerahannya. Baik. Onani pekerjaan kotor, maksiat kepada Allah, dosa gede. Jangan guyonan bab ini. Na'udzubillah min dzalik. Mati dicabut dalam keadaan seperti itu sebusuk-busuknya kematian. Syahwat itu jika bangkit dengan tidak dipancing, tidak dipanasin, tidak dipancing-pancing, maka syahwat seperti itu mudah untuk diluluhkan, mudah untuk diarahkan. Tapi kadang memang syahwat itu sengaja dipancing-pancing, nggak jaga mata. Makanya kenapa pondok ini ketat, urusan laki-laki perempuan, agar supaya kamu tidak bangkit syahwat sehingga kamu sampai melanggar Allah. Loh, kalau kamu melanggar Allah, keberkahan apa mau dikasih oleh Allah? Doa, ya Allah, kaya raya, ya Allah, pangkat tinggi, ilmu tinggi. Kurang ajar sama Allah. Berbuat yang diharamkan, onani, zina, laki-laki perempuan. Gimana yuk? Mau berkah dari mana hidupnya? Nggak ada. Ya. Kurang ajar sama Allah, minta hidup barokah, ya nggak bisa. Patuh dulu, nurut dulu sama Allah, tobat dulu. Makanya jangan biasa mancing-mancing syahwat untuk bangkit. Jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Makanya di sini surat-suratan haram ketemu keluarin dari pondok. Banat ngomongin banin ketemu keluarin dari pondok. Banin ngomongin banat ketemu keluarkan dari pondok. Kenapa? Kalau enggak akan bangkit itu syahwat dan susah diredam. Akhirnya dia melakukan yang haram. Bahaya. Dan orang yang kalau sudah biasa kayak gini kecanduan susah diobati. Dibilang haram-haram masih aja tetap dia melakukan. Kenapa? Karena biasa dia mancing-mancing syahwatnya, manas-manasi syahwatnya dengan tidak menjaga mata. Kalau ada perempuan matanya jelalatan, jangan dipancing-pancing syahwat itu. Kadang mancing-mancing, ngintip, ya, sudah tahu ini wilayah nggak boleh, masih aja dia melakukan, syahwatnya bangkit. Loh, syahwatnya dipancing seperti itu, diredakan, diobati susah. Karena memang dipanas-panasi, dipancing, akhirnya apa? Pengennya maksiat. Maksiat ketemuan dengan perempuan nggak berani, akhirnya naudzubillah min dzalik melakukan onani. Kotor, busuk itu. Dosa gede itu. Dan kalau sudah biasa kayak gitu, hati-hati. Almar'u mata ala ma'asya. Seseorang akan mati sesuai kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia, naudzubillah min dzalik onani, naudzubillah min dzalik mati dalam keadaan seperti itu nanti. Kenapa harus melampiaskan syahwat dengan yang haram kayak gitu? Wong yang halal aja mudah kok. Nikah. Jalurnya nikah. Kalau memang nikah nggak bisa, puasa kamu, jaga mata, jaga telinga. Jangan guyonan ini, haram. Jangan guyonan bab ini. Ini haram. Yang meremehkan keharaman, meremehkan Allah, kurang ajar itu. Dosa gede.
Kalau nggak onani, naudzubillah min dzalik, perempuan dengan perempuan. Oh, ini tambah nerakanya tambah lebih gede lagi. Laki-laki dengan laki-laki. Ini. Makanya syahwat yang dipancing itu akhirnya apa? Menjatuhkan akalnya. Sehingga naudzubillah min dzalik, dengan sejenis dia syahwat. Perempuan dengan perempuan syahwat, laki-laki dengan laki-laki syahwat. Ngelihat tembok syahwat, kurang ajarnya anak karena nggak pernah menjaga dia urusan syahwat. Ya tadi terus dipancing terus. Kalau ada banat lewat, matanya jelalatan. Sehingga apa? Ngelihat dinding, lihat pintu, bayangin perempuan lewat, bayangin laki-laki lewat. Kurang ajarnya orang itu. Hati-hati. Hati-hati, maka jaga matamu. Kalau kamu jaga mata, syahwatmu nggak akan bangkit. Kalau bangkit, sudah jaga kok masih bangkit, ngambil wudhu, selesai. Melakukan kesibukan yang positif, selesai. Kamu baca Al-Quran, selesai. Kalau syahwat itu bangkitnya gara-gara tidak dipancing-pancing, tidak diupayakan untuk bangkit, tontonan. Makanya hati-hati semuanya pejuang. Yang ada di tempat ini, yang berada di dalam pondok, semuanya HP-nya dikunci. Kalau nggak dikunci, kamu jangan ada di pondok. Semuanya HP-mu dikunci, kecuali WA. Kenapa? Saya nggak mau ada santri atau pejuang di dalam pondok, tapi setiap mau tidur dia berkelana kemana-mana. Nonton YouTube, nonton ini. Aba mau ngomong capek kayak apapun, kolan Nabi kalau ta'ala percuma. Karena dia tidak menjaga. Makanya daripada dia jadi penyakit dari tempat ini, dia keluar. Nggak boleh. Ini efeknya bahaya ini. Anak yang suka-suka, mula-mula dia nggak mau nonton-nonton nggak benar. Tapi karena dia suka, YouTube itu kan kemana-mana YouTube itu. Akhirnya ada apa? Iklan tidak pakai kerudung, ada iklan membuka aurat. Akhirnya kemana-mana. Ya. Naudzubillah min dzalik. Pakai imamah, pakai kerudung rapat, tapi kelakuannya kayak lebih busuk daripada orang di luar. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kalau enggak, naudzubillah min dzalik, onani. Terus gimana pondok kayak gitu itu? Makanya di sini tegas. Tegas. Maka cara menghilangkan bagaimana? Ya kamu harus selalu mikir hukuman dari Allah. Orang agar supaya selesai dari kecanduan maksiat diancam. Diancam dia itu. Gimana neraka Allah nanti? Hukuman Allah bagaimana itu? Itu yang pertama. Kedua, sadarkan kepada dia, kamu itu cinta Allah enggak? Cinta Nabi enggak? Allah yang ngasih kesuksesan, tapi kenapa kamu melanggar seperti itu? Ya. Tapi memang ya enggak ada orang yang sempurna. Nah, siapa sih enggak pernah berbuat salah? Siapapun pernah berbuat salah. Tetapi yang berbuat salah segera kembali kepada Allah, tobat. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Makanya di pondok nggak boleh ada bawa HP, nggak boleh ini, kecuali yang sudah dapat tugas, itu pun HP-nya dikunci semuanya. Nah, kalau ada pejuang di sini bawa HP nggak dikunci, diem, keluarin aja. Itu penyakit itu. Keluarin dia. Nggak boleh ada di tempat ini. Sudah tahu aturannya siapapun yang berjuang tempat ini. Karena apa? Lebih baik seperti itu. Kalau mau perlu dengan YouTube, tinggal ngomong saja. Ya. Tapi enak yang nggak megang HP, nak. Kayak kamu nggak megang HP, selamat. Hawa nafsumu selamat. Hatimu selamat. Ya. Yang megang HP ini yang ya memang sisi lain nggak bisa kita menghindar dari HP, nak. Nggak bisa. Tetapi kita bentengi dulu. Jangan sampai dirimu dikontrol oleh HP. Jangan sampai dirimu dikuasai oleh HP. Tapi jadikan dirimu menguasai HP. Nggak mau tontonan-tontonan yang nggak benar, kecuali tontonan yang bagus. Tobat yang melakukan hal-hal kayak gitu. Kembali kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Segera kembali secepatnya.
Jangan sampai terus-terusan melakukan itu. Haram, penyakit. Dan na'udzubillah min dzalik, imbasnya, kalau sudah terbiasa kayak gitu mulai dari dini, kadang dia pun punya istri, dia nggak syahwat dengan istrinya, malah lebih senang dengan melakukan seperti itu. Lah ini apa nggak parah ini? Kenapa? Karena syahwatnya udah bejat. Intinya apa? Setan itu tidak memberikan kepada dia kecenderungan kepada yang halal, pengennya yang maksiat. Banyak kita itu dapat keluhan itu gimana? Dia sudah punya istri, dia sudah punya pasangan, tapi ternyata dengan pasangannya dia tidak berdampak, tidak pengaruh pasangannya, malah lebih senang melakukan dengan tangannya. Haram. Itulah setan. Itulah hawa nafsu. Yang halal dibutakan, yang haram ditampakkan. Hati-hati. Makanya, memang iyalah manusia ada syahwat, tapi Allah sudah ngasih jalur pernikahan. Kalau belum nyampe kepada wilayah pernikahan, jaga ini, jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Iya kan? Makanya pondok ini ketat, urusan laki-laki perempuan. Maka tolong para pengurus, kalau ada sampai ada santri berani melakukan hal kayak gitu, maka akan tegas pondok, dikeluarkan dia dari pondok, diusir dia dari pondok, karena itu adalah pelanggaran syariat, ya, kemaksiatan. Dan memang kadang orang-orang yang melakukan kayak gitu karena memang dia nggak menjaga, suka nonton hal-hal yang nggak benar, ya, jelalatan matanya. Ya mudah-mudahan yang bertanya dijaga oleh Allah, dikasih kelembutan hati untuk segera tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.